Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita bersyukur atas nikmat hari baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Tak lupa, kita juga bersyukur atas setiap pengalaman hidup yang boleh kita terima di hari kemarin. Apapun yang telah kita alami, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Saat ini, kita masih berada di masa Prapaskah, masa pertobatan, masa retret agung. Hal utama yang perlu kita sadari adalah kerahiman Allah begitu besar bagi umatnya. Maka dari itu, janganlah malu untuk bertobat. Janganlah malu untuk mengakui semua dosa dan salah kita di hadapan Allah, agar hati kita semakin layak dan pantas menyongsong puncak karya keselamatan Allah bagi kita. Saudara-saudari terkasih, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, menyiapkan hati kita untuk mendengar sapaannya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita."
Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, sungguh malang nasib sang empunya kebun anggur itu. Bahkan putranya sendiri mati di tangan penggarap-penggarap kebun anggurnya. Para penggarap kebun anggur, kepada mereka dipercayakan mengolah kebun anggur oleh sang empunya kebun anggur. Tentu mereka memiliki kapasitas menjaga dan merawat kebun anggur itu, sehingga kebun anggur itu menghasilkan buah berlimpah. Bahkan boleh dikatakan bahwa sang empunya kebun anggur mengasihi para penggarap itu. Namun kemudian para penggarap itu berubah menjadi tidak setia. Mereka menjadi serakah. Mereka mau menjadikan kebun anggur itu sebagai milik mereka. Maka kemudian mereka merampas kebun anggur itu. Di sini terjadi perbedaan yang sangat jauh. Kebun anggur sang tuan menjadi kebun anggur rampasan. Kebun anggur yang digarap dengan kasih menjadi kebun anggur yang digarap dengan keserakahan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengecam para pemimpin bangsa dan agama yang menempatkan diri mereka pada tempat yang paling tinggi. Mereka lupa pada Allah sebagai sang empunya umat Allah itu sendiri. Mereka membawa umat Allah kepada diri mereka sendiri, bukan kepada Allah. Bahkan mereka menolak dan membunuh putra Allah, yakni Yesus sendiri. Maka kemudian
mereka akan binasa dalam keserakahannya. Dan kebun anggur itu akan diserahkan kepada penggarap-penggarap lain. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sang empunya kebun anggur. Sudilah kiranya Engkau mengirimkan penggarap-penggarap kebun anggur yang setia dan jujur. Semoga kebun anggur-Mu tetap subur karena pelayanan tulus dari mereka yang bekerja di kebun-Mu, sehingga umat-Mu menghasilkan buah berlimpah dalam kehidupan ini. Demi Yesus Putra-Mu terkasih, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.